Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan di malam hari ini untuk segala sesuatu yang Tuhan buat bagi kami, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, dan untuk segala rancangan rencana indah Tuhan dalam hidup kami. Bersama dengan keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta Dimon Sianturi, kami mau menopang, mendukung bersama di dalam ibadah penghiburan. Kami memohonkan rahmat-Mu, mohonkan berkat-Mu atas persekutuan ini. Mohonkan pimpinan Tuhan, Roh Kudus hadir memenuhi kami. Roh penghibur itu menjamah kami semua. Dan biarlah kami boleh diteguhkan, dikuatkan di dalam ibadah penghiburan ini. Karena nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diagungkan di tempat ini. Karena itu kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini. Biarlah jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Umat yang bersilakan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ketua Daerah Bapak Pendeta Benti Limi, mari kita sama-sama menaikkan satu pujian, waktu Tuhan yang terbaik. Terima
Biarlah Bapa berfirman kepada kami, menyatakan kehendak dan maksud Tuhan bagi kami, khususnya di dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Roh Kudus menyingkapkan kebenaran ini bagi kami, supaya kami memahami kehendak Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang menerima kasih karunia Tuhan, biarlah kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Pakai hamba-Mu supaya dapat menjadi saluran berkat, menyatakan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan mau. Sucikan, kuduskan hamba-Mu ya Bapa. Kepada Tuhan kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan malam hari ini dari kitab Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Wahyu 14 ayat 13. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita akan baca bersama-sama. Ini hanya satu ayat. Baik, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Allah, supaya mereka boleh terpisah dari diri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita bersama menyaksikan perbuatan besar Tuhan di tengah, khususnya di tengah jemaat di tempat ini, dan lebih khusus di keluarga hamba Tuhan Bapak Pendeta Dimon Sianturi. Perbuatan besar dari Allah kita yang berdaulat atas hidup manusia, yang berdaulat atas nafas kehidupan ini, dan yang berdaulat atas setiap anak-anaknya. Bagi opung yang kekasih, Dia panggil sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dari firman Tuhan kita sudah baca, berbahagia orang yang mati, orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya sendiri mengenal Opung ya, mungkin ya sekitar 20-an tahun ya, 20 tahun, karena kami sama-sama di Mataram. Dan di Mataram banyak hal yang saya sedikit tahu dari Opung. Dia senang memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan, dia fokus ketika memuji Tuhan, ya fokus memuji Tuhan. Dan dia senang berdoa, dia suka berdoa. Dan saya yakin juga salah satu penopang pelayanan hamba Tuhan Bapak Pendeta Dimon, karena Opung yang rajin berdoa, Opung yang setia berdoa. Nah, dalam perjalanan kehidupannya telah banyak hal. Saya baru mengenal Opung ketika Opung sudah usia, tetapi karena saya dengan Pak Pendeta Dimon bersama-sama di Mataram, kami sering sharing, saya mendengar kisah kehidupan pelayanan, tantangan-tantangan yang dihadapi ketika masih di kampung, bahkan ketika orang tua Pak Dimon pernah mengalami penganiayaan karena melayani Tuhan dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa apa yang dialami, apa yang dijalani orang tua kekasih kita ini, dia telah mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan selama dia masih hidup. Bahkan sampai ketika di Bima ini, walaupun tidak ada kekuatan untuk seperti dulu masih bisa memuji, menyanyi dengan kondisi yang lebih baik dari fisiknya. Banyak hal sudah dia jalani bersama Tuhan, kesetiaan yang dalam Tuhan. Saya melihat
dari kebenaran firman Tuhan ini penting untuk kita memahami. Karena Alkitab berkata, kalau kita ke rumah duka, kita akan melihat banyak hal tentang perbuatan besar yang Tuhan buat kita manusia. Ketika kita hadir di rumah duka, kita akan melihat juga, mengintrospeksi diri bahwa hidup ini memang bukan kita yang mengontrol. Masa hidup ini bukan kita yang mengatur. Perjalanan hidup ini bukan kita yang atur. Tapi semua ada di dalam kedaulatan Tuhan sebagai pencipta kita. Kedaulatan Tuhan sebagai Allah yang menjadikan kita. Nah, anugerah besar ayat ini berkata, berbahagialah orang-orang mati. Lalu dikhususkan yang mati dalam Tuhan. Orang-orang mati, khususnya di sana orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Artinya apa maksudnya di sini? Orang-orang mati dalam Tuhan. Ketika mati dia telah percaya kepada Yesus. Orang-orang yang beriman kepada Kristus. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat. Orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan firman Tuhan, akan mengalami kebahagiaan. Di banyak pendapat orang beranggapan kematian sesuatu yang menakutkan. Pengalaman hidup sebagai manusia tentu kita merasa maunya lebih baik. Tetapi kematian tidak mampu kita untuk menghadapi. Nah, sehingga kadang kematian itu telah membawa menakutkan bagi banyak orang. Tetapi firman Tuhan memberi jaminan suatu hal yang luar biasa. Berbahagia orang-orang mati, orang yang mati dalam Tuhan. Artinya kebenaran ini menyingkapkan suatu hal. Kematian bagi orang percaya bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Nah, karena ternyata penjelasan selanjutnya ada jaminan yang luar biasa. Jadi yang pertama kita harus bersyukur. Kalau kita percaya kepada Kristus, kalau kita beriman kepada Yesus, kalau kita ada di dalam Kristus, maka firman Tuhan memberi jaminan ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan, meninggalkan dunia ini, maka itu suatu kebahagiaan. Kebahagiaan dicari setiap orang. Dan ternyata kebahagiaan bukan hanya kita berpikir sementara ketika kita masih hidup, tetapi bagi orang yang percaya firman Tuhan beri jaminan, orang yang percaya ketika mati ada kebahagiaan. Nah, ada kebahagiaan kenapa? Karena di situ dijelaskan orang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ada kebahagiaan karena apa? Pertama, supaya bisa beristirahat dari jerih lelah mereka. Bukankah ada saat-saat tertentu kita mengalami pergumulan yang berat? Kita mungkin mengalami stres yang cukup serius, beban yang terlalu berat. Dan kadang-kala kita coba ambil waktu beristirahat. Ada orang mengambil istirahat dengan tidur, ada orang pergi berekreasi. Banyak cara orang untuk menghibur diri. Tetapi kondisi seperti itu masih bisa berlanjut, berulang lagi selama kita hidup. Masih bisa berulang lagi. Tapi apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Saya kira pengertian beristirahat dari jerih lelah ini bukan semata dimaksud kepada karena sibuk bekerja menjadi capek, menjadi lelah, sibuk berusaha menjadi lelah, sibuk belajar menjadi lelah. Tapi lebih mengarah kepada orang-orang yang berjerih lelah karena mempertahankan imannya di dalam Tuhan. Injil berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Apa dimaksud mari kepada Tuhan? Serahkan kepada Tuhan beban yang berat.
yaitu orang yang bergumul karena mempertahankan iman, karena berjuang mempertahankan iman, dia harus mengalami tekanan. Itu melelahkan. Karena mau mengikut Tuhan, melayani Tuhan, lalu menghadapi tekanan, beban berat, sehingga rasa hati ini sesak. Pikiran rasa lelah. Karena mengikut Tuhan, lalu mengalami banyak tekanan. Itu yang kemudian firman Tuhan berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Yesus menawarkan penghiburan bagi orang-orang percaya yang begitu lelah menghadapi beban pergumulan hidup. Bukan pergumulan soal makan minum, bukan soal pekerjaan, tapi soal iman, di mana beban yang berat karena tekanan, karena himpitan, karena berbagai penganiayaan dan sebagainya. Nah, di dalam wahyu ini berkata, boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Orang-orang yang karena perjuangan iman mengalami kelelahan, mengalami jerih lelah yang berat. Di sini dikatakan mereka akan berbahagia. Mereka akan berbahagia. Saudara kasih dalam Tuhan, adakah mungkin kita sedang berjuang, lelah dalam hidup ini, lelah karena berusaha mempertahankan iman, bagaimana berusaha untuk bertumbuh di dalam Tuhan, tapi banyak masalah muncul, banyak ejekan, banyak sindiran, banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Kita menjadi lelah, kita mungkin bisa menjadi stres. Lihat, Yesus berkata, mari kepadaku yang letih lesu. Ketika masih hidup, Tuhan bilang, serahkan kepadaku. Namun, kalaupun sudah dipanggil Tuhan, di sini dikatakan supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Ingat, jadi akan ada saatnya kalau kita menang dengan semua tantangan iman yang kita hadapi. Karena mempertahankan iman kita harus menghadapi berbagai penderitaan. Tapi kalau kita bertahan, bahkan kalaupun sampai dipanggil Tuhan, firman Tuhan berkata, kita akan beristirahat. Jadi itu akan membawa kebahagiaan, beristirahat dari jerih lelah itu. Karena apa? Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Selama kita ada yang Tuhan berikan kesempatan, hidup ini adalah kesempatan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Bagaimana supaya kita berharap umur panjang, tetapi kita mungkin hanya berkatanya, saya berharap Tuhan mengaruniakan saya umur panjang. Boleh-boleh saja. Tetapi kalau berdoa meminta umur panjang, tapi tidak menghasilkan karya bagi Tuhan, untuk apa? Untuk apa kita minta umur panjang, tapi kita tidak bisa buat karya untuk Tuhan? Jadi ketika kita kalau berdoa, Tuhan karuniakan umur panjang, harus diikuti dengan Tuhan pimpin saya supaya saya bisa menghasilkan karya yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sehingga ketika waktunya kelak Tuhan panggil kita, firman Tuhan berkata, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ada perbuatan besar yang kita lakukan di dalam Tuhan, dan itu menyertai perjalanan hidup kita, menyertai perjalanan iman kita. Perbuatan itu bukan bukan hal utama sebagai jaminan hidup yang kekal. Ini tidak bicara soal perbuatan masuk surga, itu harus berbuat baik baru bisa masuk surga. Jadi ayat ini berkata, orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang dijamin oleh firman Tuhan mendapat hidup kekal, nah dia diikuti dengan semua perbuatan baiknya itu. Diikuti dengan semua perbuatan baik. Artinya ketika orang terima Yesus, percaya kepada Kristus, memperoleh jaminan hidup kekal, dan kita berkata, puji Tuhan, saya mendapat kasih karunia pengampunan dosa. Oke, benar. Tapi bukan berarti seperti kata Paulus, jangan menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Kristus untuk hidup dalam dosa. Bukan berarti karena kita sudah dijamin kepada kehidupan kekal, lalu kita, ya kan saya sudah jamin keselamatan, lalu seenak saja hidup ini. Nah, harus diikuti sebagai orang yang bertanggung jawab
melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Sehingga kelak ketika waktunya, gilirannya untuk kita tiba, maka ayat ini menjadi bagian kita. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di saat-saat hidup kita tidak akan merasa menyesal. Karena memang kalau kita berpikir soal kesempurnaan, pasti kita banyak akan merasa menyesal. Ini saya belum buat, ini saya belum buat, ini dan sebagainya. Rasanya menyesal. Ya karena kita tidak akan mungkin mampu memenuhi semua keinginan kita selama dalam dunia ini. Tetapi yang utama adalah buatlah karya sesederhana apapun, tapi buatlah karya yang terbaik untuk Tuhan. Supaya kelak ketika giliran kita tiba, perbuatan-perbuatan itu menyertai kita. Maupun sudah mendapat gilirannya, ya dengan kondisi fisik yang sudah usia, ya saya masih lihat di posting berapa hari lalu ulang tahunnya. Nah, tiba-tiba dengar Tuhan sudah panggil, ya, terpujilah Tuhan yang dengan caranya yang ajaib. Dan begitu indah ketika orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dipanggil dalam suasana damai. Kita berharap seperti itu kita bisa menikmati dalam suasana damai. Baru-baru ini ada saudara kita jemaat GKI Kalimantan Utara mungkin ya. Ketika selesai memuji Tuhan, dia langsung dipanggil Tuhan. Nah, semua Tuhan panggil dengan cara yang ajaib. Tapi itu kembali firman Tuhan ini, karena perbuatan mereka menyertai mereka. Begitu indah ketika seseorang dipanggil Tuhan dalam suasana damai, ketika dalam menyembah Tuhan, ketika hidup ini diberi untuk Tuhan. Karena ayat itu yang bilang perbuatan mereka, karena perbuatan baik yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan perbuatan-perbuatan baik untuk mencari kemuliaan diri, tapi perbuatan baik untuk memuliakan Tuhan. Itu yang menyertai, sehingga jaminan bagi kita mengalami kebahagiaan. Bagi keluarga hambanya Bapak Pendeta Dimonsian Turi, kita percaya apa yang orang tua sudah buat selama ini, kesetiaan mereka, keteladanan iman mereka telah menjadi bagian bagi hambanya dan keluarga, dan bahkan menjadi bagian bagi jemaat Tuhan yang dilayani oleh hambanya ini. Biarlah diberi penghiburan, kekuatan oleh Tuhan Yesus. Semua hanya karena anugerahnya. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena sesungguhnya bagi kami orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya berikan kebahagiaan untuk hidup sementara di dunia ini, tetapi Tuhan juga menjamin kebahagiaan ketika waktunya kami dipanggil oleh Tuhan. Sebab Tuhan mempedulikan, sebab Tuhan memperhatikan setiap jerih payah mengikut Tuhan, melayani Tuhan, setia dengan Tuhan. Itu dihargai oleh Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami belajar setia dengan Tuhan, setia melayani Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan menghargai sebagai jerih lelah, dan waktunya tiba Tuhan akan memberikan kami kesempatan untuk beristirahat dari jerih lelah itu. Dan sebagai anugerah Tuhan, oleh anugerah-Mu akan memimpin kami hidup di dalam perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan yang bukan fokus untuk diri kami sendiri, tapi perbuatan-perbuatan baik supaya nama Tuhan ditinggikan. Dan itu semua akan menjamin kebahagiaan. Ya Tuhan, pimpinlah kami untuk melakukan firman di dalam hidup kami. Dan bagi hamba-Mu dan keluarga Bapak Pendeta Dimonsian Turi, biarlah damai sejahtera, penghiburan oleh Roh Kudus menjadi bagian hamba-Mu ini, menguatkannya bahwa Tuhan yang mengasihi opung telah memanggil sesuai dengan waktu yang ditetapkan Tuhan.
Dan Tuhan yang menyertai perjalanan hidup Opung selama ini, Tuhan yang sama juga akan menyertai perjalanan kehidupan pelayanan